serve. Shikala with a nice pass. Next round is continuing to hit with great efficiency. Spring, she had 19 points against France. She is absolutely someone China. YouTube をご覧の皆様、古賀紗理奈です。Hai gengs, Windows Station Tomata mau detekuru. Okinki desu ka? Sehat-sehat semuanya? Gak tau kenapa hari ini Mimin lagi seneng banget karena seperti yang kalian udah tahu nih, kali ini kita akan bahas satu idola volley yang agak berbeda dari biasanya. Kalau sebelumnya kita sering bahas pemain dari negeri gingseng, kali ini kalian akan Mimin ajak melancong dulu nih ke negeri Sakura, Jepang. Dan pemain yang akan kita bahas kali ini adalah Sarina Koga. Markimul, harusnya ini pakai bahasa Jepang ya. Hajimemashou. Kimochi. Sarina Koga lahir pada 21 Mei 1996 di prefektur Saga, kota Yoshinogari, Madura. Jepang pastinya kok Madura. Nah, dia ini adalah anak kedua dari dua saudara dan Sarina adalah satu-satunya pemain voli aktif di keluarganya. Ayahnya adalah seorang petani jeruk, gengs, dan si Sarina Koga sering juga bantu-bantu ayahnya sebelum berangkat latihan. Sebagai tambahan, sejak Desember 2022, Sarina Koga resmi mengubah namanya menjadi Sarina Nishida setelah menikah dengan sesama pemain voli Jepang yakni Yuji Nishida. Kita bahas nanti perihal pernikahan fenomenal ini. Meskipun lahir di prefektur Saga, namun sejak kecil Sarina Koga pindah ke prefektur Kumamoto karena orang tuanya pada usia 6 tahun. Jadi kayaknya ayahnya ada urusan kerjaan gitu deh yang membuat mereka pindah. Nah, barulah dia bersekolah di SD di mana dari situlah Koga mengenal voli. Waktu itu dia mengenal voli ketika kelas 2 SD, gengs. Ibu dan kakak perempuannya adalah pendorong besar Sarina Koga memulai bola voli. Sarina juga sering bermain voli bersama sang ibu sejak SD hingga SMP. Sementara itu dia bermain voli bersama kakaknya selama kurang lebih setahun ketika di SMA. Lanjut dulu deh. Awalnya dia hanya bermain voli sebagai hobi aja nih. Ya selain karena ada praktik voli di mata pelajaran olahraga, ada dorongan juga dari ibu dan kakaknya. Beberapa riwayat mengatakan Sarina Koga belajar bola voli di sekolah voli setempat. Mimin kurang yakin sih apakah itu sama dengan sekolah SD-nya atau itu hanya kayak tempat belajar voli di luar sekolah akademis gitu. Tapi intinya Sarina udah suka voli sejak kelas 2 SD. Dia masih sekedar senang aja nih pada saat itu, belum yang mau berusaha keras banget buat jadi seorang atlet voli. Nah, ketika itu timnya sedang ikut sebuah turnamen lokal. Tim Koga melawan tim Otsu Junior yang notabene lebih kuat nih dari tim yang dia perkuat. Dan ternyata timnya kalah dalam shootout. Dari situlah yang awalnya si Sarina menganggap enteng permainan voli, mulai serius berlatih dan berkeinginan agar bisa memenangkan pertandingan melawan tim kuat lainnya. Tapi ternyata setelah kerja keras latihan, malah si Sarina Koga dipindahkan ke tim Otsu Junior, tim yang pernah mengalahkan timnya dulu. Di Otsu Junior, kemampuannya pun terasah sedikit demi sedikit. Saat dia duduk di antara kelas 5 atau 6 SD, dia mengikuti bimbingan ketat olahraga voli, di mana latihannya itu sangat keras, gengs, dan diharuskan hadir 6 kali seminggu. Jadi cuma libur pas hari Minggu aja tuh. Hal ini sebagai persiapan ya, karena dia akan berpartisipasi dalam turnamen bola voli sekolah dasar seluruh Jepang. For your information, saat kelas 6, tinggi Sarina Koga sudah mencapai 166 cm. Nah, minder gak lu pada? Lulus dari Otsu Junior, Sarina Koga melanjutkan ke SMP Otsu, masih satu yayasan sama SD Otsu Junior. Di SMP, prestasinya di dunia voli mulai terlihat. Sarina Koga berhasil menempati posisi ketiga di turnamen nasional kejuaraan bola voli SMP seluruh Jepang. Gak hanya itu, dia juga terpilih sebagai pemain berprestasi dalam kompetisi tersebut. Sayap Sarina Koga semakin melebar ketika dia terpilih sebagai atlet olimpiade yang menjanjikan di Junior Olympic Cup atau JOC. Dari sanalah Sarina Koga mendapat banyak tawaran dari hampir seluruh SMA di seluruh Jepang agar mau bersekolah di sekolah mereka, kemudian memperkuat tim voli mereka tentunya. Wow. Saat itu ketika lulus dari SMP, Sarina Koga sudah bertinggi 180 cm, geng. Gila ya, bocah SMP loh ini bro, cewek lagi. Oke lah, pada akhirnya pilihan mutlak ada di tangan Sarina Koga.
di mana di antara banyak tawaran, dia memutuskan untuk bersekolah di Kumamoto Shinai Girls Middle School. Dan by the way, kakak Sarina Koga juga bersekolah di sini, gengs. Namanya Reina Koga. Masuk SMA pada tahun 2012, Sarina Koga langsung berpartisipasi dalam Asian Youth Championship. Dirinya berkontribusi besar atas kemenangan Jepang dan meraih gelar MVP serta mencetak poin terbanyak. Prestasinya di SMA terus bermunculan. Di antaranya berhasil membawa tim menduduki 4 besar di turnamen bola voli Harutaka, di mana saat itu Sarina Koga juga bermain bersama sang kakak. Kemudian juara kedua di turnamen Interhigh, dan saat itu Sarina Koga menjadi salah satu dari 6 pemain terbaik, sekaligus terpilih sebagai wanita berprestasi seluruh Jepang. Gak hanya itu, dia juga pernah mendapatkan medali emas kejuaraan remaja Putri Asia. Kemudian masih banyak lagi lah. Secara khusus pada tahun 2013, dia juga membantu Jepang meraih medali perunggu di kejuaraan bola voli wanita dunia U23 yang diadakan pertama kali kala itu. Di tahun yang sama, untuk pertama kalinya Sarina Koga masuk skuad timnas senior di Piala Alasio, ya meskipun masih jadi pemain pengganti ya. Meski secara usia Sarina Koga masih 17 tahun saat itu, namun sungguh fakta yang membanggakan ketika dia sudah terpilih mewakili timnas Jepang U23. Dia juga terpilih sebagai anggota tim All-Star, dan ini adalah kategori umum ya, tidak terpaku dalam kategori outside hitter aja. Setelah lulus SMA, kurang lebih 8 tim dari 12 tim di V-League mencoba keras untuk mendapatkan tanda tangan Sarina Koga. BTW di Jepang namanya juga V-League, sama kayak di Korea. Dan pada akhirnya Sarina Koga sendiri memilih untuk bergabung dengan NEC Red Rockets sejak musim 2014-2015. Pada tahun pertamanya di NEC, Sarina Koga langsung berkontribusi besar dengan juaranya NEC di V-League setelah 10 tahun lamanya. Walaupun Sarina Koga saat itu hanya bermain di 4 pertandingan aja nih, namun dia bermain di pertandingan terakhir melawan Hisamitsu Springs. Sarina Koga mencetak 13 poin sebagai pemain pengganti dan mengantar NEC mendapatkan gelar juaranya tersebut. Serangan dan receive-nya adalah salah satu yang terbaik, gengs. Bahkan Sarina Koga sudah masuk sebagai salah satu anggota yang mengikuti program khusus untuk Olimpiade Tokyo 2020. Gokil ya Jepang ya, sejak tahun 2014 udah dipersiapin loh itu timnas. Tentunya ekspektasi Sarina Koga dia akan tampil di Olimpiade dong. Paling enggak ya Olimpiade Rio 2016 lah. Karena Olimpiade Tokyo masih lama nih. Tapi sayangnya dirinya harus kecewa karena gagal lolos sebagai rosters di Olimpiade Rio 2016 dan kalah saing dengan pemain yang ia kagumi, yakni Saori Kimura. Habis gelap terbitlah terang. Walaupun gagal masuk skuad timnas di Olimpiade Rio, Sarina Koga justru kembali membawa NEC Red Rockets kembali merebut gelar juara V-League dengan Sarina Koga sebagai MVP dan masuk di daftar 6 terbaik liga. Setelah musim sebelumnya, gelar itu didapatkan Hisamitsu Springs. Penantian Sarina Koga untuk tampil di Olimpiade akhirnya terwujud. Dia benar-benar masuk list rosters untuk Olimpiade Tokyo, gengs. Dia bermain sangat baik di laga pertamanya melawan Kenya, namun dia mengalami cedera dalam pertandingan tersebut dan tidak dapat berpartisipasi dalam laga melawan Serbia dan Brazil. Bahkan Jepang tanpa Sarina Koga gagal memenangkan 2 pertandingan tersebut. Barulah dia kembali saat laga melawan Korea Selatan. Ya walau Jepang kembali menelan kekalahan saat itu. Ditambah si Mayu Ishikawa juga lagi underperform dan pada akhirnya Jepang tidak lolos penyisian grup di kandang mereka sendiri. Bahkan karena gagalnya Jepang ini, Sarina Koga sempat berpikir untuk pensiun dini, gengs. Walau akhirnya dirinya ya kembali bertekad untuk membawa Jepang melangkah lebih jauh di Olimpiade Paris tahun ini. 2 tahun kemudian Sarina Koga berkontribusi besar dalam 8 kemenangan beruntun Jepang di VNL 2022. Sarina Koga tampil luar biasa dan mengantar Jepang hingga ke babak perempat final dan kalah dari Brazil. Sayangnya di VNL 2022 dirinya kembali mengalami cedera pergelangan kaki. Ya ada masa sulit dan senangnya lah. Karena pada 31 Desember 2022 Sarina Koga dan Yuji Nishida mengumumkan berita bahagia tentang pernikahan mereka. Nah, Mimin mau abisin dulu bahas karir si Sarina Koga. Nanti baru kita bahas pernikahan si Sarina dan Yuji di akhir. Oke, lanjut.
Setelah pulih dari cedera, Sarina Koga kembali bermain luar biasa dan turut membawa NEC Red Rockets menjuarai V-League 2 musim berturut-turut, yakni musim 2022-2023 dan 2023-2024. Yang terbaru, dirinya sangat menarik perhatian di VNL 2024, gengs. Sarina Koga tampil dengan kestabilan yang luar biasa. Serangan dan receive-nya gak ada obat, men. Bahkan Mimin jadi fans dadakannya si Sarina Koga nih. Impian seorang Sarina Koga adalah bisa kembali berpartisipasi di Olimpiade Paris dan merebut medali emas untuk Jepang. Semoga terwujud ya Mbak Koga. Nah, kita bahas singkat tentang pernikahan fenomenalnya bersama Yuji Nishida. Jadi sebenarnya Koga sama si Yuji ini usianya berjarak sekitar 5 tahunan lebih tua si Mbak Koga. Koga kan lahir 1996, sedangkan si Yuji lahir di tahun 2000-an. Ya bener, 5 tahunan lah. Tapi ya itu nggak jadi masalah besar. Awalnya Yuji ini yang mencoba mendekati Sarina Koga. Selama kurang lebih setahun, Yuji Nishida mengirim chat di line tapi dicuekin terus sama si Mbak Koga. Ini bocil apaan sih, so akrab banget? Kira-kira gitulah pikir Mbak Koga saat itu. Singkat cerita, karena kegigihan si Yuji, Koga pun takluk dan mereka mulai menjalin hubungan. Dan kemudian singkat cerita pada 31 Desember 2022 mereka berdua mantap untuk menggelar pernikahan. Walaupun sebenarnya kayaknya nggak ada pesta yang mewah gitu ya, biasa aja. Tapi karena keduanya adalah atlet aktif yang punya tim masing-masing, Sarina Koga dan Yuji Nishida hanya bertemu setiap 2 minggu sekali. Dan setiap kali bertemu mereka akan memanfaatkannya untuk jalan-jalan bareng. Pernah suatu hari Sarina Koga mencoba menjadi istri yang baik dengan memasakkan Yuji Nishida nih. Tapi dia mendapat komentar buruk dari Yuji karena memang makanan yang dia buat tuh nggak enak. Jadi si Koga kan masak 2 porsi ceritanya. Bumbu yang dipakai cuma buat 1 porsi aja. Ya jadinya hambar dan gak enak lah. Ada-ada aja sih Mbak Koga ini. Dan dia mengakui kalau dia ini emang gak bisa masak. Selain bermain volley, di waktu senggang Sarina Koga juga hobi bermain pingpong. Oh ya, satu lagi, di salah satu siaran pada tahun 2023, Sarina Koga mengungkapkan bahwa dirinya memikirkan untuk pensiun. Paling tidak sampai di usia 30 tahunan lah. Jadi kayaknya masih kurang 3 tahunan lagi. Padahal Mimin berharap masih bisa lihat dia sampai umur 40-an loh. Ya balik lagi itu pilihannya si Sarina Koga. Nah itu dia gengs, cerita singkat dari si Sarina Koga yang banyak kalian request. Dimana jalan karirnya ini mirip-mirip kayak Kim Yeon Kyung gitu sih. Dari muda udah OP banget. Ya bedanya Kim Yeon Kyung gak menikah aja, belum kayaknya. Apalagi sekarang menikah sama Yuji yang juga OP banget di kancah pervolian pria Jepang. Jadi pasangan ini emang pasangan OP sih. Ya udah, sekian dulu aja dari Mimin. Terima kasih semuanya. Mimin pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.